Halo teman-teman, kali ini gue akan membahas seputar pajak nih. Tapi di sini gue nggak ngebahas bagaimana kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Gue akan coba membahas asal mula diterapkannya pajak di Indonesia. Pajak pertama kali diterapkan pada masa kerajaan, kemudian dilanjutkan pada masa Hindia Timur pada tahun 1600 sampai 1800, dan dilanjutkan pada fasa Hindia Timur pada tahun 1800 hingga 1942. Kemudian fasa tanam paksa dimulai pada tahun 1942 hingga 1945, yaitu ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Kemudian masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950 dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1950 hingga 1966 dan diteruskan oleh pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 hingga 1998. Saat ini pajak masuk ke dalam masa reformasi dari tahun 1900 hingga saat ini. Pada masa kerajaan, pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, serta menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Rupa-rupa pajak yang diwajibkan pada saat itu seperti pajak tanah, hasil hutan, hingga pertunjukan seni. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno, dan lainnya adalah pelaku sistem pajak di Nusantara pada saat itu. Kemudian kita lanjut ke masa Hindia Timur. Bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang di wilayah Hindia Timur dengan membawa bendera dagang, namun akhirnya menguasai berbagai wilayah kerajaan di Nusantara. VOC, maskapai dagang milik Belanda, sukses mendominasi perdagangan Hindia Timur dengan menerapkan kewajiban pajak, hingga mendapatkan julukan Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Pada saat itu, beban keuangan pemerintahan menjadi tanggungan bersama yang membuat VOC ini ketergantungan terhadap pemasukan dari pajak. Kemudian fase Hindia Timur atau Hindia Belanda tahun 1800 hingga 1942. Sistem pajak sebelumnya mendapatkan banyak kecaman karena menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah terhadap penduduk pribumi, sehingga diubah menjadi sistem hak milik perorangan terhadap tanah. Namun, sayangnya hakikat pemerintahan kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyatnya. Pada fase ini, barang-barang dikenai berbagai pajak, sehingga pajak yang diterapkan pada saat ini sangat mahal. Kemudian masuk ke fase tanam paksa pada saat pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Tanam paksa digunakan kembali di masa pendudukan Jepang, di mana Jepang meneruskan land tax yang digunakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah yang produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan lagi. Pada masa ini juga fasilitas seperti jembatan, jalan raya, itu dikenai pajak. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak bagi yang memiliki sepeda. Selanjutnya masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam UUD 1945 Hal Keuangan. Dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur oleh UUD 45. Nah, pada tanggal 19 Agustus tahun 45, Organisasi Kementerian Keuangan
langsung dibentuk dan di dalamnya terdapat pejabatan pajak. Kemudian masuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa peraturan warisan kolonial masih digunakan karena pemerintah pasca revolusi mengalami situasi yang belum stabil. Setelah berkali-kali berganti nama, akhirnya pada tahun 1965, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA dibentuk untuk melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967 hingga 1998. Pengubahan mekanisme birokrasi pajak dari bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Salah satunya keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perihal ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Tahun 1983 dilakukan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional atau PSPN dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak penghasilan atau PPH, PPN, dan PPNBM, PPB, serta bea materai. Kemudian yang terakhir adalah masa reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000 yang melahirkan pengadilan pajak. Kemudian sistem self-assessment pada saat ini sangat ditekankan. Self-assessment itu sendiri adalah wajib pajak yang merupakan pihak harus berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Kemudian kebijakan sunset policy dilakukan, yaitu program pengampunan pajak atas denda administrasi berupa bunga hingga 200%. Tujuannya adalah memberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai wajib pajak yang baru. Tahun 2013 diterbitkan PP nomor 46, yaitu wajib pajak baik orang pribadi dan badan dengan pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%. Dengan adanya tarif yang ringan ini dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak. Nah, kira-kira segitu aja sih yang mau gue bagikan ke teman-teman tentang sejarah pajak di Indonesia. Kalau semisalnya masih ada yang kurang atau kesalahan informasi yang gue sampaikan, mohon dimaafkan ya, karena di sini gue juga masih belajar nih tentang pajak. Oke, gue Rahmansyah dari kelompok 90, pamit undur diri ya. See you.